Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini kita akan mempelajari pelajaran kimia. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Winda Semara SPD dan bertugas di SMA Negeri 6 Banda Aceh. Mata pelajaran yang diampuh adalah pelajaran kimia. Untuk hari ini pelajaran kimia kita masuk ke materi kesetimbangan kimia. Di mana kesetimbangan kimia ini merupakan pelajaran yang ada di kelas 11. Kelas 11 tentang kesetimbangan kimia. Oke. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi. Ya. Dan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan dari reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan apa saja karakteristik dari kesetimbangan kimia tersebut. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menentukan harga-harga nilai dari tetapan kesetimbangan. Di sini bisa kita lihat peta konsep yang akan kita pelajari di materi reaksi kesetimbangan. Dapat anak-anak Ibu perhatikan, reaksi kesetimbangan ini dari peta konsep ini, reaksi kesetimbangan ini bersifat dinamis dan merupakan reaksi dapat balik. Lalu, reaksi kesetimbangan ini terdapat pada sistem yang tertutup, di mana pada reaksi kesetimbangan ini akan mengalami pergeseran kesetimbangan jika sistem tersebut ditambahkan suatu aksi, baik itu konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume, yang harus diikuti oleh azas Le Chatelier. Dari pengaruh aksi yang diberikan, ini akan mempengaruhi tetapan kesetimbangan tersebut yang meliputi nilai Kc dan nilai Kp. Ya. Baik, seperti tadi peta konsep, di situ ada terjadi di reaksi reversibel. Nah, pada reaksi kesetimbangan, di sini ada jenis-jenis reaksi. Jenis-jenis reaksi ini terbagi dua. Yang pertama adalah reaksi irreversibel atau disebut dengan reaksi yang tidak dapat balik, yaitu reaksi yang hanya berlangsung satu arah. Artinya, dia hanya mengalami perubahan dari reaktan menjadi produk. Bagaimana kita tahu kalau reaksi itu merupakan reaksi irreversibel? Yaitu ditandai dengan tanda panah. Ini dengan tanda panah yang hanya mengarah pada satu arah saja. Contoh bisa kita lihat di sini. NaOH dengan wujud atau fasanya larutan ditambah HCl berfasa juga larutan akan menghasilkan NaCl dan H2. Dari reaksi ini dapat kita lihat kalau reaksi ini adalah reaksi irreversibel atau reaksi tidak dapat balik. Artinya reaksi hanya berubah dari reaktan menjadi produk. Reaktan adalah sebelah kiri tanda panah atau zat bereaksi, dan produk adalah zat hasil reaksi. Biasanya berada sebelah tanda kanan panah. Ya, contoh sehari-hari yang bisa kita lihat dia adalah reaksi irreversibel adalah proses pembakaran kayu. Kayu jika kita bakar akan menjadi arang.
Artinya, reaksi ini hanya reaksi satu arah atau reaksi irreversible. Tidak akan mungkin arang kembali menjadi kayu. Itu maksudnya. Jadi reaksi irreversible, reaksi yang hanya dapat berlangsung hanya satu arah. Seperti tadi Bu bilang, contohnya adalah kayu yang kita bakar akan menjadi arang. Dan tidak mungkin arang kembali menjadi kayu. Jadi itu reaksi irreversible. Yang kedua adalah reaksi reversible atau reaksi dapat balik. Apa itu reaksi reversible? Yaitu reaksi yang dapat berlangsung dua arah. Artinya, reaksi ini dapat menjadi produk, zat bereaksi menjadi suatu produk, dan bisa kembali menjadi zat reaksi. Reaktan menjadi produk, dan dapat kembali menjadi reaktan. Dari mana kita tahu kalau itu reaksi reversible? Yaitu dari tanda panah yang arahnya berlawanan. Ada dua tanda panah yang arahnya berlawanan. Contoh, H2O dengan wujud liquid akan menjadi H2O dengan wujud gas. Di sini, air jika dipanaskan di tempat yang tertutup, dia akan menjadi gas, uap air. Tetapi dari uap air ini bisa kembali menjadi air dari titik-titik embun yang dihasilkan. Contoh yang kedua adalah N2 wujud gas ditambah 3H2 wujud gas akan menjadi senyawa NH3. Jadi tandanya reaksi reversible adalah tanda panah dua yang arahnya berlawanan. Jadi mungkin ini tentang reaksi irreversible atau reversible, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya kita akan lihat karakteristik dari kesetimbangan. Karakteristik dari suatu reaksi itu kesetimbang atau setimbang adalah satu dinamis. Artinya reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah yang berlawanan. Reaktan berubah menjadi produk, lalu kembali menjadi reaktan, dan seterusnya. Reaksi ini terus dia terjadi, maka dia akan bersifat dinamis. Contoh tadi seperti air yang kita letakkan di tempat botol tertutup. Ini dia akan menjadi gas, tapi pada saat titik nanti dia akan kembali menjadi uap air lagi, akan menjadi air kembali. Jadi dia terus bersifatnya dinamis, karena terus dia berlangsung secara terus-menerus. Kemudian karakteristik yang kedua adalah laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Artinya kecepatan sama dengan kecepatan pembentukan reaktan tersebut. Jadi V1 sama dengan V2. Dengan kata lain, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi itu dia kalau suatu reaksi setimbang itu jika satu tadi yang pertama sifatnya dinamis, yang kedua laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Kemudian yang ketiga, jika dikatakan reaksi itu setimbang adalah konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah selama kesetimbangan. Jadi dapat kita lihat contoh di sini adalah N2O4 gas akan menghasilkan 2NO2 gas. Awalnya N2O4 gas ini tidak berwarna. Kemudian setelah terjadi kesetimbangan, dia akan menghasilkan warna coklat. Nah, jadi dapat kita lihat di sini grafiknya. Ada 3 grafik di sini. Antara reaksi N2O4 dengan NO2. Di mana konsentrasinya grafik di sini antara konsentrasi dan waktu yang dihasilkan.
Oke, ciri-ciri yang keempat adalah kesetimbangan itu akan terjadi pada sistem tertutup. Jika sistem terbuka, kesetimbangan tidak akan terjadi. Dapat dilihat dari gambar ini, ada dua botol. Yang pertama botolnya terbuka dan yang kedua botol tertutup. Pada botol yang pertama ini tidak terjadi kesetimbangan. Mengapa? Karena air akan menguap dan keluar dari botol, sehingga kesetimbangan tidak akan terjadi. Pada gambar yang kedua, ini kesetimbangan terjadi karena botol tertutup sehingga kecepatan penguapan itu sama dengan kecepatan pengembunan. Dan reaksi ini terus berlangsung. Jadi bisa kita perhatikan, kalau kalian menaruh air dalam botol yang terbuka, itu lama-lama airnya akan habis karena terjadi penguapan. Tetapi jika botol air itu kalian tutup, itu air tidak akan habis. Tetapi bisa diperhatikan adanya titik-titik embun di sekitar botol. Nah, itu terjadilah suatu reaksi kesetimbangan di mana laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Baik, kita lanjutkan. Oke. Setelah tadi kita memperhatikan ciri-ciri suatu reaksi itu setimbang, sekarang kita lanjutkan kesetimbangan homogen dan heterogen. Berdasarkan fasa atau wujud dari reaktan dan produk suatu reaksi, kesetimbangan itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen. Apa itu kesetimbangan homogen? Yaitu kesetimbangan suatu reaksi kesetimbangan yang memiliki fasa atau wujud reaktan dan produknya sama. Jadi wujud reaktan atau zat bereaksi itu sama dengan wujud produk atau hasil reaksi. Ini contoh. N2 wujudnya gas ditambah 3H2 berwujud gas, ini akan menghasilkan 2NH3 yang wujud juga gas. Jadi jika wujud ketiga zat ini sama, yaitu gas, gas, dan gas, ini disebut reaksi kesetimbangan homogen. Ya, kita lanjut kesetimbangan heterogen. Heterogen artinya berbeda, yaitu kesetimbangan heterogen adalah reaksi kesetimbangan yang fasa reaktan dan produknya itu berbeda. Wujud zat bereaksi dan wujud zat hasil reaksi itu berbeda. Kita lihat contoh lagi di sini. CaCO3 yang berwujud gas ini akan menjadi CaO, wujudnya solid atau padat, ditambah CO2 yang berwujud gas. Dapat kita lihat di sini. Ketiga zat ini tidak memiliki atau wujud yang sama. Jadi pada CaCO3 wujudnya adalah gas, CaO wujudnya padat, dan CO2 berwujud gas. Sehingga jika wujudnya tidak sama, ini disebut dengan kesetimbangan heterogen. Kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke tetapan kesetimbangan. Ya, di sini ada suatu hukum yang disebut dengan hukum kesetimbangan, dikenal juga dengan hukum aksi massa yang dikemukakan oleh ilmuwan Cato Maximilian Goldberg dan Peter Weitz. Apa bunyi hukum kesetimbangan ini? Yaitu dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi atau produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksi atau reaktan.
yang ada dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai nilai tetap. Ya. Jadi hasil bagi ini dinamakan tetapan kesetimbangan dengan simbolnya adalah K. Ya. Kita lanjut. Masih dengan tetapan kesetimbangan. Oke. Tetapan kesetimbangan dalam konsentrasi atau KC. Jadi nilai K, nilai KC itu tidak jauh berbeda ya. Oke. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC adalah hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi masing-masing zat dipangkatkan dengan koefisiennya. Di sini kita dapat lihat suatu reaksi. Reaksi A tambah B akan menghasilkan C tambah D. Di mana zat-zat ini ada koefisiennya yaitu P, Q, R, dan S. Jadi P, Q, R, S adalah koefisiennya. Ya. Jadi rumus yang dihasilkan adalah KC sama dengan, sesuai tadi pengertiannya adalah hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi. Ya, masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi di sini dengan kata lain, konsentrasi produk atau hasil reaksi itu dibagi dengan konsentrasi pereaksi. Jadi KC sama dengan C pangkat R kali D pangkat S per atau dibagi konsentrasi A pangkat P kali konsentrasi B pangkat Q. Ya, coba diperhatikan ini rumusnya. Baik. Ya. Sudah diperhatikan rumus? Kita lanjut. Nah, ingat catatan. Hukum ini atau nilai tetapan kesetimbangan ini hanya berlaku untuk zat yang wujudnya larutan dan wujudnya gas. Jika salah satu zat ini berwujud solid atau liquid, dia tidak masuk ke dalam rumus yang ini. Mungkin kalau lebih paham, kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Yang pertama, reaksi N2, reaksi H2 menghasilkan suatu senyawa NH3. Perhatikan wujudnya. Wujudnya pada ketiga zat ini adalah gas. Ya, sehingga nilai KC-nya, ingat tadi rumusnya, konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi pereaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Di sini yang produk adalah NH3. Maka NH3 di atas. KC sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2. 2 adalah koefisiennya. Per N2 pangkat 1, karena koefisiennya 1 di sini. Kali konsentrasi H2 pangkat 3, karena koefisiennya 3. Karena ketiga zat ini pada contoh soal yang pertama ini wujudnya gas, maka ketiga-tiga unsur masuk ke dalam rumus tersebut. Seperti tadi dibilang bahwa ini hanya berlaku untuk zat yang berwujud larutan dan gas. Ya. Jadi ini karena pada contoh wujudnya gas, maka semua konsentrasinya masuk ke dalam rumus tersebut. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Ya, di mana C tambah H2O, C dengan wujudnya solid dan H2O yang berwujud gas akan menghasilkan CO2 gas dan H2 gas. Lanjutkan materi kesetimbangan tadi. Nah, sekarang kita lihat hubungan kuantitatif antara pereaksi dan reaksi. Nah, yang pertama kita lihat adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. Rumusnya seperti tadi yang sudah dikasih nampak sebelumnya.
Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, pada suhu tertentu terdapat reaksi kesetimbangan 2SO3 menghasilkan 2SO2 gas dan O2 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,04 molaritas gas SO3, 0,02 molaritas gas SO2, dan 0,01 molaritas gas O2. Tentukan nilai harga Kc. Dapat kita lihat, di sini diketahui dalam keadaan setimbang konsentrasi masing-masing zat ini sudah diberitahu, yaitu untuk SO3 konsentrasinya adalah 0,04 molaritas, SO2 0,02 molaritas, dan O2 adalah 0,01 molaritas. Yang ditanya adalah nilai Kc. Baiklah, coba perhatikan, mungkin masih ingat yang tadi, bahwa nilai Kc adalah hasil kali konsentrasi produk yang sudah dipangkatkan dengan masing-masing koefisien dibagi dengan konsentrasi pereaksi yang dipangkatkan dengan koefisien. Di sini reaksinya adalah SO3 menghasilkan SO2 dan O2 dengan koefisiennya sudah kita setarakan. Jadi langsung didapat nilai Kc karena di sini zatnya gas semua, maka semuanya ini masuk ke dalam rumus. Ya, jadi nilai molaritas O2 dikali konsentrasi O2 yang sudah dipangkatkan ya, di mana SO2 koefisiennya adalah 2, maka nilai konsentrasinya 0,02 pangkat 2 kali 0,01 pangkat 1 per konsentrasi pereaksi. Di sini adalah SO3 dengan nilai konsentrasinya adalah 0,04 dengan koefisiennya 2, maka kita pangkatkan 2. Ya, sehingga didapat nilai Kc adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Ya, mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat mengerti yang apa Ibu jelaskan. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua di sini, ke dalam wadah 1 liter dimasukkan 3 mol gas O dan 3 mol gas H2O. Sesuai dengan reaksi kesetimbangan CO wujud gas tambah H2O berwujud gas menghasilkan CO2 berwujud gas dan H2 yang juga berwujud gas. Dari sini dapat dilihat kalau semua zatnya ini adalah wujudnya gas. Berarti nanti semua masuk ya ke dalam rumus yang sudah ditayangkan di slide yang tadi. Ya. Kemudian jika pada keadaan setimbang terdapat, ingat pada keadaan setimbang terdapat 0,5 mol gas CO2. Disuruh tentukan nilai harga Kc. Ya, dapat dilihat di sini cara menyelesaikannya. Diketahui volume 1 liter, volume zat, mula-mula molnya adalah untuk gas CO 3 mol, H2O mol, ya. Kemudian pada saat setimbang, mol yang dihasilkan adalah untuk gas CO2 0,5 mol. Ingat, pada rumus itu adalah konsentrasi yang sudah setimbang. Untuk di rumus tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, konsentrasi yang dimasukkan adalah konsentrasi zat yang sudah setimbang. Kalau dalam soal ini, yang setimbang hanyalah mol CO2. Sedangkan mol CO dan H2O belum setimbang, hanya mula-mula. Jadi bisa kita jawab, di sini udah Ibu kasih nampak, CO2 gas tambah H2O gas akan menghasilkan CO2 gas tambah H2 gas. Mula-mula untuk CO 3 mol, untuk H2O juga 3 mol. Ya. Dan pada saat setimbang, mol yang dihasilkan
CO2 adalah 0,5 mol. Sehingga bisa kita dapatkan di sini yang bereaksi semuanya adalah 0,5 mol. Karena yang setimbang pada gas CO2 adalah 0,5 mol. Karena di sini koefisiennya semua satu, semua koefisien zat ini satu, maka bereaksi semua adalah 0,5 mol. Sehingga dihasilkan yang setimbang adalah untuk CO yang setimbang molnya 2,5 mol, H2O juga 2,5 mol, untuk CO2 0,5 mol dan H2 0,5 mol. Jadi baru bisa kita mencari konsentrasi masing-masing zat berikut karena sudah diketahui mol yang setimbang ya. Jadi kita lihat CO, konsentrasi CO dalam keadaan setimbang itu rumus konsentrasi adalah mol per volume. Ya, di sini mol CO yang setimbang adalah 2,5 bagi volume yang tadi yaitu 1 liter sehingga didapat konsentrasinya 2,5 molaritas untuk konsentrasi CO. Begitu juga dengan konsentrasi H2O yang setimbang. Mol yang setimbang tadi kita dapatkan 2,5 mol dibagi dengan volumenya juga 1 liter sehingga didapat 2,5 molaritas. Selanjutnya untuk CO2 0,5 mol yang setimbang tadi kita bagi 1 liter juga dapat 0,5 molaritas dan H2 konsentrasi H2 dalam keadaan setimbang adalah 0,5 mol per 1 liter menghasilkan 0,5 molar. Jadi nilai molaritas ini baru kita masukkan ke dalam nilai Kc, yaitu Kc sama dengan konsentrasi CO2 kali konsentrasi H2 per konsentrasi CO kali konsentrasi H2O. Di sini karena koefisiennya 1, jadi semua berpangkat 1. Sama dengan 0,5 molaritas kali 0,5 molaritas bagi 2,5 molaritas kali 2,5 molaritas sehingga didapat nilainya 0,04 untuk nilai Kc pada soal yang nomor 2 ini. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp. Jika tekanan atau P masing-masing gas belum diketahui, maka untuk menghitung tekanan gas tersebut digunakan rumus. Sudah kita lihat di sini. Tekanan gas A untuk mencari nilai tekanan yaitu sama dengan koefisien gas A per koefisien total gas kali P total atau tekanan totalnya. Atau rumus satu lagi, tekanan gas A dapat dicari dengan mol gas A per mol total gas kali tekanan total, tergantung nanti dari soal apa yang diketahui. Kalau diketahui koefisien, kita gunakan koefisien. Kalau diketahui mol, kita gunakan molnya. Ya, di sini ada reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D dengan masing-masing koefisiennya M, N, P, dan Q. Maka nilai Kp sama dengan tekanan C pangkat P kali tekanan D pangkat Q per tekanan A pangkat M tekanan B pangkat N. Ya, sini dapat kita lihat contoh. Pada reaksi kesetimbangan 2SO2 tambah O2 akan menghasilkan 2SO3 gas. Tekanan parsial masing-masing gas SO2, O2, dan SO3 adalah 2 atm, 3 atm, dan 4 atm. Tentukan harga Kp. Ya, jadi penyelesaiannya kita buat dulu diketahui pada saat setimbang tekanan SO2 adalah 2 atm, tekanan O2 adalah 3 atm, dan tekanan SO3 adalah 4 atm. Yang ditanya adalah harga Kp.
Jadi karena di sini sudah ada nilai P-nya, sudah ada nilai tekanan dalam soal, jadi bisa langsung kita cari. P sama dengan tekanan SO3 pangkat 2, karena di sini koefisiennya 2, kita pangkatkan 2, per tekanan SO2 pangkat 2, koefisiennya juga 2, kali tekanan O2 pangkat 1, karena koefisiennya 1. Langsung kita masukkan nilainya. Tekanan pada SO3 bernilai 4. 4 pangkat 2. Bagi tekanan SO2 2 atm, 2 pangkat 2, kali 3 pangkat 1. Sehingga 4 pangkat 2 itu 16, 2 pangkat 2 kali 3 didapat 12, jadi 16 bagi 12 sama dengan 1,33. Jadi nilai KP-nya 1,33. Ya. Selanjutnya, ya, untuk soal yang kedua ini tidak diketahui nilai tekanannya. Hanya nilai tekanan totalnya. Jadi pada reaksi kesetimbangan, N2 gas tambah 3H2 gas akan menghasilkan 2 NH3 gas. Jika pada keadaan setimbang, tekanan total sama dengan 12 atm. Ya, total yang diketahui. Tentukan harga KP. Ya, jadi penyelesaiannya diketahui dalam keadaan setimbang, karena mol zat tidak diketahui, tapi diketahui koefisien, berarti kita gunakan koefisien. Ya, karena nilai P totalnya 12 atm, kita cari nilai P masing-masing dari rumus yang sudah Ibu beri slide tadi. Jadi rumusnya koefisien. Kalau di sini ditanya tekanan N2, maka koefisien N2 per koefisien total gas. P total. Koefisien totalnya tinggal kita tambah pada N21, pada H23, pada NH3 2. Jadi 1 tambah 3 tambah 2 adalah 6. Jadi langsung kita cari untuk tekanan N2. Koefisien N2 1 per 6 totalnya kali 12 atm, P total. Sehingga didapat PN2 adalah 2 atm. Begitu juga dengan H2-nya, 3 per 6 kali 12 atm dapatnya 6 atm. Dan tekanan NH3, 2 per 6 kali 12 atm sama dengan 4 atm. Sehingga nilai KP, PNH3 pangkat 2 per PN2 pangkat 1 kali PH2 pangkat 3 didapat 4 pangkat 2 bagi 2 kali 6 pangkat 3, yaitu 16 bagi 4, 103, mendapat 0,037. Jadi nilai KP-nya adalah 0,037. Lanjutkan kembali sedikit lagi ya. Jadi bagaimana hubungan antara KP dan KC tadi? Maka rumus yang kita dapat adalah KP sama dengan KC kali R kali T pangkat X kurang Y, di mana KP adalah tetapan kesetimbangan untuk tekanan, KC tetapan kesetimbangan untuk konsentrasi, R tetapan gas bernilai 0,0823 liter atm per mol Kelvin, T suhu dalam Kelvin, X jumlah koefisien sebelah kanan atau produk, dan Y jumlah koefisien sebelah kiri atau reaktan. Ya, contoh soal. Dalam volume 2 liter dimasukkan 5 mol gas PCl5 dan dibiarkan terjadi kesetimbangan dengan persamaan reaksi PCl5 solid menghasilkan PCl3 gas tambah Cl2 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol Cl2, tentukan harga Kp pada pengukuran suhu 27 derajat Celcius. Penyelesaiannya diketahui volumenya adalah 2 liter. Ya. Kemudian dalam keadaan setimbang, mol Cl2 adalah 2 mol. Ditanya harga Kp.
pada pengukuran suhu 27 derajat Celcius. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara mencari nilai Kp-nya. Kita buat reaksinya dulu. Mula-mula PCl 5 ini adalah 5 mol. Ya. Kemudian pada saat setimbang didapat adalah Cl2 dengan molnya 2. Ya. Karena semuanya ini koefisiennya adalah 1, maka bereaksi semua adalah 2 mol. Koefisiennya 1 ini. Sehingga yang bereaksi adalah semuanya 2 mol. Sehingga didapat dalam keadaan setimbang untuk PCl5, 5 kurang 2, 3 mol. Kemudian untuk PCl3, 2 mol ini kita jumlahkan. Juga Cl2 ini adalah 2 mol. Ya. Kita lihat nilai Kc. Karena di sini tidak ada Kc, dalam soal tidak ada Kc, kita harus cari Kc dulu. Seperti rumus yang tadi mencari Kc adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaksi, ya. Jadi konsentrasi produk di sini adalah PCl3 dan Cl2. Konsentrasinya 2 mol per 2 liter kali 2 mol per 2 liter bagi 3 mol per 2 liter didapat 2/3. Bisa kita langsung cari nilai Kp-nya dengan rumus Kc kali R kali T pangkat X kurang Y. Nilai Kc kita dapat tadi adalah 2/3 dikali nilai R yang sudah ketetapannya 0,0823 liter atm per mol Kelvin kali 300 Kelvin. Dari mana Kelvin? Dari suhu 27 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin, tinggal kita tambah 273. Sehingga didapat 27 tambah 273, 300 Kelvin. Sehingga nilai Kp yang didapat adalah 16,4. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kesetimbangan kimia.